Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda melihat di acara pernikahan ada momen yang berubah menjadi begitu memilukan hingga membuat semua orang terdiam? Bagaimana jika di hari yang seharusnya penuh bahagia, justru menjadi panggung penghinaan di depan banyak orang? Siang itu, suasana aula pernikahan begitu meriah. Lampu gantung berkilauan, musik pengiring pelan terdengar lembut, dan aroma bunga melati memenuhi ruangan. Di atas pelaminan, seorang wanita cantik bergaun putih duduk anggun di samping calon suaminya, seorang polisi muda berpakaian rapi. Senyumnya merekah menerima ucapan selamat dari para tamu. Tiba-tiba, pintu aula terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk perlahan. Kebayanya lusuh, warnanya pudar, kainnya tampak usang. Sandal jepit yang ia kenakan membuatnya terlihat sangat berbeda dari para tamu lain yang berpakaian mewah. Langkahnya pelan, namun tatapannya hangat, seakan hanya ingin melihat putrinya di hari bahagia. Beberapa tamu undangan mulai berbisik-bisik. Itu ibunya ya? Suara lirih seorang wanita terdengar. Masya Allah, kok seperti pemulung, sahut yang lain sambil menahan tawa. Bisikan itu menjalar cepat, membuat mata-mata mulai menatap ke arahnya. Sang pengantin wanita menatap ibunya dari pelaminan. Senyum haru muncul di wajahnya, ia hampir berdiri menyambut, tapi tiba-tiba beberapa orang dari pihak keluarga calon suami melangkah cepat menghampiri. Seorang wanita berwajah tegas, ibunda sang polisi, menatap dari kepala hingga kaki. Bibirnya terangkat sinis. Oh, jadi ini yang akan jadi mertua anak saya? Pakaiannya saja seperti pemulung, ucapnya lantang hingga terdengar oleh tamu sekitar. Sang ibu hanya diam. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Saya hanya ingin memberi restu untuk anak saya, jawabnya pelan. Namun, ucapan itu tidak menghentikan ejekan. Beberapa rekan polisi sang calon suami ikut tertawa kecil, sebagian melirik penuh cemooh. Sang ibu tetap berusaha maju menuju pelaminan. Tapi langkahnya terhenti saat ibu dari calon suaminya pergi ke arah dapur catering. Tak lama kemudian, wanita itu kembali, membawa seember air bekas cucian piring. Tanpa ragu, ia menyiramkan isi ember itu ke tubuh sang ibu. Air kotor membasahi kebaya lusuh itu, menetes ke lantai, membuat sebagian tamu menutup mulut terkejut, sebagian lagi justru tertawa puas. Pengantin wanita berdiri mendadak. Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap keluarga calon suaminya dengan amarah bercampur sakit hati. Kalau kalian tidak bisa menghargai ibuku, aku tidak akan menikah dengan keluarga seperti ini, ucapnya tegas dengan suara bergetar. Ia melepaskan mahkota pengantin dari kepalanya, turun dari pelaminan, lalu memeluk ibunya erat. Tanpa menoleh lagi, keduanya berjalan meninggalkan pesta pernikahan yang mendadak menjadi sunyi. Aula pernikahan yang sebelumnya ramai kini terasa seperti kehilangan nyawanya. Musik terhenti, obrolan mereda, dan semua mata hanya memandang punggung dua wanita yang berjalan meninggalkan ruangan. Langkah mereka pelan tapi tegas, meninggalkan jejak air di lantai yang berasal dari kebaya basah sang ibu. Di luar gedung, angin siang berhembus pelan. Sang ibu memeluk putrinya, merasakan tubuh anaknya bergetar menahan tangis. Maafkan ibu, nak, ibu tidak ingin merusak hari bahagiamu, ucapnya lirih. Sang pengantin wanita menggeleng sambil memeluk lebih erat. Tidak, Bu, merekalah yang merusak segalanya. Aku tidak butuh pesta kalau harus melihat ibuku dipermalukan seperti itu, jawabnya tegas. Sementara itu di dalam aula, keluarga sang polisi mulai gelisah. Beberapa tamu pulang lebih awal, sebagian membicarakan kejadian memalukan itu. Calon mempelai pria hanya duduk terpaku di pelaminan, wajahnya kaku, tidak mampu berkata apa-apa. Rekan-rekannya sesama polisi saling melempar pandang. Sebagian bahkan merasa malu dengan tingkah keluarga temannya. Hari itu, pesta yang seharusnya menjadi kenangan manis berubah menjadi bahan pembicaraan panas di media sosial. Beberapa tamu yang hadir diam-diam merekam kejadian penyiraman itu, lalu mengunggahnya ke internet. Video berdurasi singkat itu langsung menyebar luas.
Judul-judul miring mulai bermunculan. Ibu mempelai disiram air kotor di pelaminan. Pengantin wanita batalkan pernikahan di tengah acara. Namun di balik semua itu, sang ibu tetap tenang. Ia mengajak putrinya pulang ke rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah yang dindingnya penuh pajangan foto-foto lama, namun terjaga bersih dan rapi. Di sana, sang ibu hanya berkata singkat, "Biarkan waktu yang menjawab semuanya, Nak." Yang tidak diketahui oleh siapapun, wanita yang tadi mereka hina bukanlah wanita biasa. Di dalam lemari kamarnya tersimpan rapi dokumen-dokumen penting, akta kepemilikan saham, serta catatan bisnis yang nilainya triliunan rupiah. Sang ibu memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan, demi alasan yang hanya ia dan beberapa orang kepercayaannya pahami. Namun, kejadian di pelaminan itu perlahan mengubah rencananya. Ia mulai berpikir, mungkin sudah saatnya dunia tahu siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, di rumah sederhana yang lampunya temaram, sang ibu duduk di meja makan bersama putrinya. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Sang ibu menatap anaknya yang masih memegang sisa gaun pengantin putihnya. "Anakku, hidup seringkali memberi kita ujian di saat kita tidak siap. Tapi ingat, kita tidak pernah kehilangan harga diri kalau kita mau berdiri membelanya," ucapnya pelan namun penuh makna. Putrinya menunduk, lalu bertanya lirih, "Ibu, kenapa ibu tidak pernah cerita siapa sebenarnya ibu?" Sang ibu tersenyum tipis, lalu bangkit dan menuju lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak besi berwarna hitam. Kotak itu dibuka perlahan, memperlihatkan tumpukan dokumen, sertifikat, dan buku catatan perusahaan besar. Logo emas di setiap berkas itu jelas menandakan kepemilikan saham mayoritas di sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang. "Aku memang sengaja hidup sederhana, Nak. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar menghargai kita tanpa memandang apa yang kita miliki," jelas sang ibu sambil menatap anaknya. Air mata sang putri mengalir, bukan karena sedih, tapi karena kagum. Ia baru menyadari betapa luar biasanya sosok wanita yang selama ini ia panggil ibu. Sementara itu, di luar sana, video kejadian di pelaminan semakin viral. Ribuan komentar memenuhi media sosial, kebanyakan mengecam tindakan keluarga sang polisi. Nama calon mempelai pria ikut terseret, reputasinya di lingkungan kerja pun mulai goyah. Di ruang kerja pribadinya, sang ibu membuka laptop dan mulai menghubungi beberapa orang penting. Nada bicaranya tenang, namun setiap kata terdengar tegas. Ia menjadwalkan sebuah acara besar yang akan mengundang puluhan media, dengan tujuan yang jelas, mengumumkan identitasnya kepada publik. Ia tahu, saat hari itu tiba, semua orang yang pernah merendahkannya akan terdiam. Pagi itu, berita di televisi dan media sosial dipenuhi dengan satu pengumuman penting. Sebuah undangan resmi dari salah satu perusahaan terbesar di negeri ini tersebar luas. Isinya, konferensi pers perluasan usaha dan pergantian kepemilikan saham utama. Lokasi acaranya di Hotel Bintang 5 di pusat kota, dengan puluhan media ternama yang sudah bersiap. Di balik layar, sang ibu mengenakan kebaya elegan berwarna biru tua, dipadukan dengan perhiasan sederhana namun berkelas. Wajahnya dipoles tipis, memancarkan kewibawaan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Di sampingnya, sang putri berdiri anggun dengan setelan modern, senyum tipis terukir di bibirnya. Saat acara dimulai, para jurnalis memotret tanpa henti. Pembawa acara mempersilakan sang ibu naik ke podium. Langkahnya mantap, suaranya jernih, dan tatapannya menembus setiap pasang mata di ruangan itu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapanya. "Hari ini saya ingin memperkenalkan diri, bukan hanya sebagai seorang wanita biasa, tapi sebagai pendiri dan pemilik utama perusahaan yang telah berjalan selama 25 tahun ini. Perusahaan yang kini akan saya serahkan sebagian kepemilikannya kepada putri saya." Kilatan kamera semakin ramai. Beberapa tamu ternganga, sebagian jurnalis bahkan langsung mengenali wajahnya dari video yang viral seminggu lalu. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu kan, ibu yang disiram air kotor di pelaminan? Ya Allah, berarti dia,
pemilik perusahaan ini. Di sisi lain kota, keluarga sang polisi yang sedang menonton siaran langsung itu terkejut setengah mati. Ibu dari sang polisi menjatuhkan gelas yang ia pegang, airnya tumpah ke lantai. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Anaknya, sang polisi, hanya duduk terdiam menatap layar, seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara itu, sang ibu di podium melanjutkan pidatonya dengan tenang. Ia bercerita singkat tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia memilih untuk hidup sederhana, dan bagaimana kejadian yang menimpanya di pelaminan menjadi titik balik untuk membuka identitas aslinya. Sorakan tepuk tangan memenuhi ruangan. Namun bagi keluarga sang polisi, suara tepuk tangan itu terdengar seperti tamparan keras yang membangunkan mereka dari rasa sombong. Sore hari, udara di halaman rumah sederhana itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seekor ayam melintas di halaman, sementara di kejauhan terdengar suara anak-anak bermain. Di depan pagar, sebuah mobil hitam mengerem pelan. Dari dalamnya keluar keluarga sang polisi, lengkap dengan sang calon mempelai pria yang dulu duduk di pelaminan. Mereka berdiri beberapa detik, tampak ragu untuk mengetuk pintu. Akhirnya, ibu dari sang polisi memberanikan diri melangkah maju dan mengetuk. Pintu terbuka, memperlihatkan sang ibu yang kini mengenakan pakaian rumah sederhana, namun tatapan matanya tetap tegas. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara napas. Wanita yang dulu menyiramnya dengan air kotor menunduk dalam-dalam. Saya ingin meminta maaf, ucapnya pelan, hampir berbisik. Sang ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang dalam, membuat lawan bicaranya semakin gelisah. Calon mempelai pria menatap mantan calon istrinya. Aku salah. Aku terlalu diam waktu itu. Aku tidak membelamu, dan itu pengecut, katanya dengan nada penuh penyesalan. Sang pengantin wanita hanya berdiri tegak, menatap tanpa senyum. Diam itu sama saja setuju, jawabnya singkat. Sang ibu menghela napas panjang. Saya sudah memaafkan kalian, tapi luka yang kalian buat tidak akan pernah hilang begitu saja, katanya dengan nada tenang, tapi setiap kata menusuk hati. Mereka semua terdiam. Tidak ada pelukan, tidak ada jabat tangan hangat. Hanya suasana sunyi yang menandakan bahwa meski kata maaf terucap, jarak di antara mereka akan tetap ada. Perlahan, keluarga sang polisi kembali ke mobilnya. Dari jendela rumah, sang ibu dan putrinya melihat mereka pergi, lalu menutup pintu. Di balik pintu yang tertutup itu, ada harga diri yang kini berdiri jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Malam itu, rumah sederhana di pinggiran kota terasa hangat. Lampu ruang tamu menyala lembut, aroma teh melati memenuhi udara. Sang ibu duduk di kursi rotan, sementara putrinya bersandar di bahunya. Aku bangga padamu, nak, ucap sang ibu dengan suara lembut. Putrinya tersenyum, matanya berbinar. Seharusnya aku yang bilang itu ke ibu. Ibu mengajarkanku bahwa harga diri lebih berharga dari pesta atau gelar apapun. Beberapa hari setelah konferensi pers, banyak pesan masuk ke ponsel sang ibu. Ucapan selamat dari rekan bisnis, tawaran kerjasama baru, hingga permintaan maaf dari orang-orang yang dulu pernah memandang rendah. Namun, bagi sang ibu, semua itu hanyalah bonus. Yang terpenting baginya adalah anaknya belajar arti keberanian. Sementara itu, di dunia luar, cerita tentang wanita sederhana yang ternyata pemilik perusahaan raksasa terus menjadi pembicaraan. Video pernikahan yang batal itu kini mendapat makna baru. Jika sebelumnya banyak yang menganggap kejadian itu memalukan, kini orang-orang menyebutnya sebagai hari di mana kebenaran menang melawan kesombongan. Di beranda rumah, sang ibu memandang langit malam yang bertabur bintang. Lihat, nak, dunia ini luas. Jangan pernah biarkan hinaan orang membatasi langkahmu, katanya sambil menggenggam tangan putrinya. Putrinya mengangguk pelan, senyum kecil terukir di wajahnya. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar. Sang ibu dan putrinya bangkit bersama, melangkah masuk ke dalam rumah. Hari-hari mereka mungkin tidak akan selalu mudah, tapi kini mereka tahu satu hal yang pasti. Tidak ada yang lebih indah daripada berdiri tegak mempertahankan harga diri, tanpa harus membalas dengan cara yang sama.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, sebuah gala dinner mewah digelar di hotel ternama. Acara itu dihadiri tokoh-tokoh penting, pengusaha, pejabat, hingga media nasional. Di tengah sorotan lampu, sang ibu melangkah masuk bersama putrinya. Gaun anggun yang ia kenakan memancarkan kepercayaan diri, dan senyum lembutnya memancarkan wibawa yang tak bisa dibeli dengan uang. Para tamu berdiri memberi salam hormat, beberapa bahkan maju untuk menyalaminya. Bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena cerita hidupnya telah menjadi inspirasi banyak orang. Bahkan beberapa tamu yang hadir hari itu pernah menyaksikan kejadian di pelaminan, dan kini hanya bisa menunduk malu ketika melihat sosok yang dulu mereka remehkan. Sang ibu menerima penghargaan sebagai pengusaha perempuan inspiratif tahun ini. Dalam pidatonya, ia berkata dengan tenang, "Kesuksesan bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang bagaimana kita mempertahankan martabat. Harta bisa hilang, tapi harga diri, hanya kita sendiri yang bisa menjaganya." Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Putrinya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, menyadari betapa besar pelajaran hidup yang ia dapatkan. Malam itu, saat lampu-lampu kota berkelip, mereka pulang bukan hanya sebagai ibu dan anak, tapi sebagai dua wanita yang telah melewati badai dengan kepala tegak. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa di balik penampilan sederhana, bisa tersimpan kekuatan yang mampu mengubah pandangan dunia. Dan bagi mereka yang pernah menghina, kejadian itu akan selalu menjadi pelajaran, bahwa merendahkan orang lain hanya akan menjatuhkan diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa penampilan seseorang tidak pernah menjadi ukuran sejati dari siapa dirinya. Kita seringkali terlalu cepat menilai, terlalu cepat berprasangka, dan terlalu cepat menghakimi orang lain hanya dari apa yang terlihat di mata. Padahal, setiap manusia memiliki cerita, memiliki perjalanan hidup, dan memiliki kehormatan yang tidak dapat diukur dari baju yang ia pakai atau harta yang tampak di depan mata. Betapa sering kita melihat seseorang yang berpakaian sederhana lalu kita anggap rendah, dan sebaliknya, ketika kita melihat seseorang tampil mewah, kita langsung menghormatinya. Padahal ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah bukanlah dari harta atau jabatan, melainkan dari ketakwaannya, dari hatinya yang bersih, dan dari amal kebaikannya kepada sesama. Kisah ibu ini menjadi pelajaran besar bahwa kesabaran dan keteguhan hati jauh lebih kuat daripada kemarahan yang meledak-ledak. Bayangkan, di tengah penghinaan yang begitu kejam, beliau tidak membalas dengan kata kasar atau kekerasan, melainkan tetap berdiri tegak dengan harga diri. Inilah bentuk kemenangan yang sesungguhnya, bukan kemenangan karena menjatuhkan orang lain, tapi kemenangan karena mampu mengendalikan diri dan menjaga kehormatan. Ketika rahasia hidupnya terungkap, beliau tidak menggunakan kekayaannya untuk membalas dendam, tetapi membiarkan kebenaran dan waktu yang menjawab segalanya. Itulah tanda kebesaran jiwa yang sejati. Sebab, balasan terbaik untuk orang yang menghina kita adalah menunjukkan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi tanpa harus merendahkan mereka. Anak beliau pun belajar pelajaran yang sangat mahal, bahwa membela orang tua dan menjaga martabat keluarga jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Pernikahan seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati, dan jika sejak awal sudah ada penghinaan terhadap orang tua, maka hubungan itu tidak akan membawa kebahagiaan. Saudaraku, jangan pernah remehkan orang lain hanya karena mereka tampak biasa di mata kita. Sebab, bisa jadi orang yang kita remehkan memiliki derajat tinggi di sisi Allah dan bahkan di mata dunia. Setiap orang berhak dihormati, entah ia kaya atau miskin, berpakaian lusuh atau mewah, sebab harga diri manusia bukanlah milik orang lain untuk direndahkan. Dan bagi kita semua, jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa dunia ini berputar. Hari ini kita bisa berada di atas, besok kita bisa berada di bawah. Hari ini kita punya kuasa untuk berbicara, besok mungkin kita yang harus mendengar. Maka selama kita diberi kesempatan hidup, gunakanlah untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan menjadikannya pelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon kepada Allah agar hati kita selalu dijaga dari sifat sombong dan merendahkan orang lain. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini kepada teman-teman dan keluarga Anda, agar semakin banyak yang belajar tentang arti menghargai dan menjaga martabat sesama manusia.